Liverpool tahan imbang Arsenal di Anfield pada pekan ke-30 Liga Inggris 2022-2023. Bukan hasil yang mengecewakan bagi Liverpool maupun Arsenal, tapi dampaknya akan selalu ada. Yang pasti Manchester City adalah pihak yang paling bahagia dengan hasil imbang ini, karena jarak poin mereka dengan The Gunners terpangkas 2 poin. Tapi bagaimana bisa Arsenal yang sudah unggul 2 gol tiba-tiba bisa disusul oleh Liverpool? Jika penalti Mohamed Salah tak gagal, pasti Mikel Arteta sudah mencak-mencak di pinggir lapangan. Siapa pemain dari kedua kubu yang paling berjasa dan paling bersalah di laga ini? Mari kita simak kronologinya satu persatu. Yang terjadi di laga Liverpool versus Arsenal. Arsenal langsung menekan sejak pertandingan dimulai dan hanya butuh 8 menit saja untuk memecah kebuntuan saat Gabriel Martinelli berhasil melesakkan bola ke gawang tuan rumah di tengah kepungan bek-bek Liverpool. Pertahanan The Reds yang memang kropos musim ini berhasil ditembus untuk kedua kalinya pada menit ke-28. Kali ini assist dari Martinelli dengan umpan silangnya ditanduk oleh Gabriel Jesus yang telah kembali bermain usai cedera panjang. Namun Liverpool tak mau menyerah begitu saja dan berhasil memperkecil jarak ketinggalan di menit ke-42 lewat gol dari Mohamed Salah. Sang Raja Mesir kembali mendapatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan di menit ke-52. Usai Rob Holding menjatuhkan Diogo Jota di dalam kotak penalti. Namun eksekusi Salah tidak tepat sasaran dan kiper Arsenal Aaron Ramsdale pun bernafas lega. Stadion Anfield bergemuruh saat Roberto Firmino berhasil menyamakan kedudukan bagi Liverpool 3 menit sebelum waktu normal berakhir. Gol Firmino ini tak lepas dari aksi Trent Alexander-Arnold yang mengolongi Alexander Zinchenko sebelum melepaskan crossing akurat untuk disundul oleh Firmino. Roberto Firmino pahlawan Liverpool. Rasanya memang pantas untuk menyebut Roberto Firmino sebagai pahlawan bagi Liverpool. Meski saat ini adalah hari-hari terakhir Roberto Firmino di Liverpool, tetapi komitmen dan tekadnya yang luar biasa untuk membela The Reds akan meninggalkan sesuatu yang pasti dikenang selalu oleh para pendukung Liverpool. Sebelumnya, Anfield hampir runtuh saat ia mencetak gol penutup saat pembantaian Manchester United. Kini Firmino kembali membuat Anfield bergetar dengan gol penyama kedudukan 3 menit sebelum waktu normal berakhir. Tapi Roberto Firmino tak akan mampu melakukan ini semua jika tanpa Trent Alexander-Arnold, yang umpan silangnya memberikan peluang bagi Firmino untuk mencetak gol. Namun tetap saja ini adalah momen bagi Firmino. Dan jangan lupa juga, gawang Arsenal adalah gawang favorit Firmino. Tak satu pun pemain dalam sejarah Liga Premier Inggris yang bisa mencetak gol non-penalti ke gawang The Gunners lebih banyak dari Roberto Firmino. Ini adalah gol penalti ke-10-nya melawan Arsenal dan ke-11 secara keseluruhan. Meski hanya gol penyeimbang, tetapi tetap saja menentukan. Apa jadinya Arsenal tanpa Aaron Ramsdale? Arsenal sebenarnya beruntung punya kiper sehebat Aaron Ramsdale. Jika bukan karena Ramsdale, Arsenal pasti sudah kehilangan 3 poin dan hasil akhir pertandingan bisa jauh lebih buruk. Aaron Ramsdale layak mendapatkan pujian. Ia menjadi juru selamat bagi The Gunners di akhir laga dengan melakukan 2 penyelamatan penting saat Mohamed Salah dan Ibrahima Konate melepaskan serangan mereka. Kiper timnas Inggris ini sebelumnya juga sudah melakukan penyelamatan luar biasa dengan menghentikan Darwin Núñez saat striker Uruguay itu mengejar operan manis Mohamed Salah. Ramsdale menjadi pemain terpenting bagi Arsenal di Anfield. Mohamed Salah seharusnya bisa antar Liverpool menang. Oke, kita masuk ke bagian gak enak nih. Pemain yang paling bersalah. Kembali kita awali dari klub Liverpool dan dia adalah Mohamed Salah. Tapi kan dia cetak gol. Ya betul, Mo Salah cetak gol, tapi ia juga membuang 1 peluang emas dari titik penalti yang seharusnya bisa menambah catatan gol Liverpool. Tapi agak mengherankan juga kenapa Mohamed Salah yang menjadi eksekutor penalti. Kenapa nggak yang lain aja? Kan Mo Salah benci penalti. Kenapa Mo Salah benci penalti? Jadi, ceritanya beberapa pekan sebelumnya, sang legenda Liverpool Steven Gerrard melakukan wawancara dengan Mohamed Salah untuk media internal The Reds yang membahas soal cara berpikir dan teknik Mohamed Salah saat menendang penalti. Saya tak menyukainya, kata Mohamed Salah, dan ia akan semakin tak menyukainya. Dan ajaibnya, usai mengobrol berdua dengan Steven Gerrard, Mohamed Salah sudah gagal 2 kali penalti dalam 2 percobaan. Dan keduanya bola melebar di sisi kanan kiper lawan.
Tapi juga harus diakui bahwa secara keseluruhan, Mohamed Salah tampil bagus di laga ini. Ia tak gentar oleh hadangan Alexander Zinchenko dan merupakan pemain terbaik Liverpool di babak pertama yang sebenarnya secara tim bermain sangat buruk. Jika bukan karena kiper Arsenal Aaron Ramsdale, seharusnya Mohamed Salah sudah mencetak gol kemenangan di menit akhir. Jadi, Mohamed Salah ya setengah-setengah lah, bukan pemain yang bisa disalahkan karena ia berperan besar di laga ini. Dosanya hanya gagal penalti aja. Granit Xhaka, faktor penyebab kekalahan Arsenal. Setelah 35 menit babak pertama berjalan, Arsenal menjadi penguasa lapangan. Mereka unggul 2 gol lewat 2 Gabriel, Martinelli dan Jesus. Sang pemimpin klasemen pun seperti akan melumat mentah-mentah Liverpool di markasnya sendiri. Bahkan para pendukung tuan rumah di Anfield perlahan-lahan mulai mengecam pemain-pemain mereka sendiri. Mereka tak habis pikir melihat tim kesayangan mereka bermain lesu dan lunglai. Namun dengan segera Granit Xhaka mengubah itu semua. Ia secara nggak jelas murka oleh keputusan wasit Paul Tierney yang tak memberi tendangan bebas setelah ia terlibat bentrok dengan Ibrahima Konate. Dan secara nggak jelas pula, gelandang Swiss itu menabrak Trent Alexander-Arnold yang tengah menggiring bola. Alexander-Arnold pun terpancing, dan keributan pun terjadi dan mereka sama-sama di kartu kuning. Nah anehnya, tepat sejak momen itu, Liverpool seperti berubah wujud. The Reds perlahan tapi pasti berganti melumat Arsenal. Tingkah aneh Granit Xhaka tak berhenti di situ saja. Ia beruntung tak mendapat kartu kuning kedua setelah menjegal Firmino di menit akhir pertandingan. Tetapi aksi bodohnya sepanjang pertandingan itu sangat mungkin menjadi faktor kuat Arsenal gagal meraih 3 poin penuh di markas Liverpool. Konstantin Hatzidakis, ini baru pecundang 100%. Ini nih pecundang tulen di laga Liverpool versus Arsenal. Namanya Konstantin Hatzidakis. Tenang, jangan bingung. Ini bukan pemain dari kedua kubu, melainkan satu-satunya pecundang di laga ini yang menampilkan aksi menyikut. Padahal dia adalah seorang hakim garis. Entah mikir apa hakim garis yang satu ini. Tapi kini akan menghadapi penyelidikan dari PG Mall atau Professional Game Match Officials Board setelah melayangkan sikutnya ke arah bek Liverpool Andy Robertson saat turun minum. Lebih parahnya, Robertson yang terkejut justru di kartu kuning oleh wasit Tierney atas protesnya. Ini adalah salah satu peristiwa paling aneh di Liga Premier. Jika pemain biasanya dikenai larangan tanding berdurasi panjang atas tindakan kekerasan atau menyentuh wasit, maka apa yang akan terjadi kepada wasit jika mereka melakukan hal serupa? Kondisi ruang ganti Arsenal. Penyesalan besar rupanya menyelimuti ruang ganti Arsenal usai gagal untuk kesekian kalinya menang dari Liverpool. Kutukan tak pernah menang di Anfield rupanya belum berakhir. Bahkan setelah gol Mohamed Salah di penghujung babak pertama, ruang ganti Arsenal sebenarnya sudah bersiap dan mengantisipasi kebangkitan Liverpool di babak kedua. Tapi meski semua yang terbaik sudah mereka lakukan, tetap saja pasukan Mikel Arteta gagal membendung Liverpool. Sang pelatih asal Spanyol itu pun mengakui kemenangan skuad asuhan Jurgen Klopp. Arsenal masih menduduki puncak klasemen dengan 73 poin dari 30 pertandingan. Hanya saja, kini mereka harus mewaspadai kejaran Manchester City yang punya 67 poin dan baru memainkan 29 pertandingan. Bagi Mikel Arteta, mulai detik ini, setiap hari adalah ujian bagi Arsenal. Seberapa baik mereka di laga berikutnya, dan seberapa baik mereka akan bersiap untuk mengalahkan lawan-lawan berikutnya hingga akhir musim. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.